Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel Nadiatul Amri atau bisa dipanggil Mami Nat, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang tinggal di bangunan satu petak 12 meter persegi yang ingin membagikan semangat kepada kalian semua, sekecil apapun itu, melalui video-video singkat ini. Dengan prinsip, jangan jadikan keadaan saat ini penghalang untuk terus berkarya. Semangat! Berhubung hari ini adalah Hari Raya Idul Adha, aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha ya buat kalian semuanya. Nah, kali ini aku alhamdulillah banget dapat daging kurban sebanyak ini, bisa kalian lihat sendiri kan banyaknya. Aku nggak nyangka banget dapat daging kurban ini karena aku tinggal di rumah ini baru lebih kurang 5 bulan. Jadi sampai hari H Lebaran itu aku masih belum dapat kuponnya untuk pengambilan daging kurban. Nah, jadi ya aku pikir ya nggak masalah karena aku juga warga baru di sini gitu. Ternyata setelah sholat Id itu panitianya pergi dari rumah ke rumah gitu. Jadi aku dapat kupon kurban gitu. Setelah itu aku baru berpikir bahwa ternyata orang di sini membagikan kupon kurbannya itu setelah hari raya Idul Adha gitu, setelah sholatnya gitu. Nah, kalau tempat kalian gimana teman-teman? Jadi aku dapat 1 kupon kurban, tapi ngambilnya itu jam 4 sore gitu, jam 4 sore. Wah, aku pikir nggak bisa lagi nih beli bahan-bahan gitu, karena kan udah sore dan pasar kalau tempat aku itu bukannya pagi. Jadi so pasti kalau misalnya aku baru dapat dagingnya sore, so pasti aku masak beli bahan-bahannya besok paginya gitu. Jadi udah hari-hari yang berbeda gitu. Terus juga aku kendalanya kan gak ada kulkas ya, jadi kulkas aku itu belum ada. Jadi aku mensiasatinya dengan merebus semua daging-daging yang ada itu. Nah, tadi di awal video aku teman-teman ngeliat kan kalau misalnya aku itu ngerebus daging. Jadi ada 2 tempat, yang satu di panci dan satu di kuali. Yang di panci itu nanti aku bikin sop, dan yang di kuali nanti aku bikin rendang. Nah, jadi alhamdulillah sebanyak itu yang aku dapetin kayak gitu. Terus sore-sore jam 4 ya nggak on time juga dapetnya, karena kan kita antri gitu ngambilnya, terus juga persiapan segala macam. Jadi finalnya itu aku dapet sampai ngepotong-potong dagingnya itu dibantuin suami, alhamdulillah sampai jam 6 sore sampai maghrib. Jadi aku rebus semua daging-daging itu setelah dipotong-potong merata. Jadi potongnya itu kecil-kecil dan aku rebus 2 trip gitu, karena kan aku punya 1 kompor. Jadi kompornya itu bukan kompor yang 2 tungku tapi yang 1 tungku gitu. Jadi harus ganti-gantian ngerebusnya gitu. Setelah selesai yang untuk sop yang di panci, lalu baru yang kedua aku rebus lagi yang di kualinya gitu. Nah, setelah semuanya itu aku rebus, sudah mulai empuk dagingnya, daging yang untuk di sop sama untuk direndang itu, aku rebusnya sampai empuk gitu, jadi supaya nggak ada busuk dagingnya sampai besok. Nah, besok paginya aku baru beli ke pasar setelah aku catat dulu semua bahan-bahan yang aku perlukan gitu, jadi supaya nggak bolak-balik, jadi aku catat dulu. Nah, jadi ketika udah sampai di rumah, udah aku bawa barang-barangnya itu, aku bagi dia menjadi 2 bagian. Yang pertama aku siapin dulu bahan-bahan untuk bikin sop. Jadi aku matengin dulu sop sampai matang, baru aku bikin lanjut ke rendang. Jadi baru aku persiapan untuk bikin rendang. Jadi rendang ini aku bikin 2 kilo dan yang untuk sup itu 1 kilo. Jadi walaupun 2 jenis makanan, tapi aku bikinnya 3 kali gitu, karena nanti rendang dibagi 2 dan sup 1 gitu. Nah, jadi rendang itu kenapa aku bagi 2? Karena nggak muat di 1 kuali ini gitu. Aku cuman punya kuali sekecil ini.
Ini juga nggak kecil-kecil amat sih sebenarnya kalau misalnya untuk masak sehari-hari gitu. Tapi untuk rendang kali ini sih nggak muat gitu, jadi makanya aku bagi dua. Jadi setengah-setengah dulu. Jadi ini aku bikin bumbu-bumbu rendang ini untuk 2 kali pakai. Jadi ronde yang pertama sama ronde yang kedua. Jadi setengah-setengah aku udah bikin untuk 2 kali bikin sekaligus gitu. Nah, jadi rendangnya itu aku bikin sampai benar-benar kering, yang aku nggak perlu lagi panas-panasinya dan bisa bertahan sampai berbulan-bulan lah gitu. Dan akhirnya setelah aku hitung-hitung selama 12 jam aku memasak rendang dan sop ini. Jadi ketika aku totalin jamnya dari ngerebus rendangnya, ngerebus dagingnya sampai bikin rendang yang benar-benar kering, yang tahan berbulan-bulan dan juga sup daging, itu waktunya lebih kurang 12 jam non-stop aku bikinnya semua ini. Gitu teman-teman. Jadi rendang aku ini sama sup daging ini resepnya itu benar-benar khas daerah Sumatera Barat, khas rumah makan Padang, karena yang bikinnya orang Padang langsung gitu. Nah, untuk resepnya sup daging sama rendang daging ini kalian bisa lihat ya di deskripsi box sama di kolom komentar, nanti aku cantumkan linknya karena aku melihatnya dari situ gitu. Teman-teman, terima kasih banget sudah mendengarkan cerita aku hari ini. Semoga kalian terhibur ya dengan cerita aku. Dan jangan lupa untuk tungguin selalu video-video aku berikutnya. Bye!